Duduk, duduk. Yang di depan duduk. Habib. Diuk media diuk. Diuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Habib Rizik Syihab mendatangi markas Ki Imaduddin Utsman di Banten, yang mana momen ini sebenarnya merupakan acara dari milad atau hari lahir yang ketiga kepengurusan FPI Cabang Banten, tempat di mana Ki Imaduddin pernah menjadi salah satu anggota pengurus. Dalam perayaan milad ini, Habib Rizik bersama jajaran pengurus FPI menggelar ziarah kubro di Kesultanan Banten. Terlihat sambutan begitu meriah dari berbagai elemen masyarakat di wilayah Banten. Habib Rizik tampak dikawal dengan ketat saat berjalan menuju area utama acara bersama para habaib dan kiai. Lokasi yang begitu luas seperti tak dapat menampung derasnya kehadiran jamaah yang ingin melihat sosok Habib Rizik Syihab. Mereka berduyun-duyun mendekat meski tak mungkin berhasil karena pengawalan yang cukup rapat demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dalam kesempatan ini, banyak yang menyindir sosok dari Ki Imaduddin yang sangat masif menyebarkan isu soal nasabah Alawi yang tidak tersambung ke Rasulullah. Sebab selama ini Ki Imaduddin membuat framing seolah-olah mendapat dukungan penuh dari Kesultanan Banten dan banyak lokasi Wali Songo lainnya. Namun, melihat suasana kehadiran dari Habib Rizik Syihab ini, klaim Imaduddin seperti runtuh seketika. Bahkan dalam ceramahnya, Al-Habib Rizik Syihab menegaskan persoalan yang diangkat oleh Ki Imaduddin mengenai nasab. Berikut video lengkapnya yang bersumber dari channel Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kiram, dalam kesempatan ini kita sampaikan salam penghormatan kita kepada segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tubagus, wabil khusus segenap keluarga besar dari Kesultanan Banten yang sangat kita hormati dan sangat-sangat kita muliakan. Semoga pertemuan kita dari siang hingga sore hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan apresiasi kepada segenap panitia penyelenggara daripada acara ini, baik daripada keluarga besar Kesultanan Banten maupun dari maktab tadi yang sudah disampaikan sambutannya oleh Kiai Haji Tubagus Zahrani, maktab Masjid Agung Kesultanan Banten, Majelis Agung Kesultanan Banten yang bekerja sama dengan DPD FPI Provinsi Banten, yang penasehatnya tadi juga sudah sampai menyampaikan sambutannya, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Fakhrul Razi, dan tidak lupa kepada para sesepuh kita di Kesultanan Banten ini, baik itu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Fathul Azim, begitu juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Tadali Wasih yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga segera disembuhkan oleh Allah dan mudah-mudahan berkat daripada pertemuan kita yang penuh keberkahan ini, Allah satukan kita semua, Allah persaudarakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah sangat sore, sebentar lagi kita akan masuk kepada waktu sholat maghrib. Langsung saja saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam acara ziarah kubro daripada Sayyidi
Maulana Sultan Hasanuddin rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan. Saudara, beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab wali songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab wali songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para bagus, para rasul tidak boleh diam. Semua turunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, tak boleh sembarangan diobok-obok. Ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzul din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah hifdzul nasab. Hifdzul nasab itu adalah hifdzul nasab. Nah, kalau hifdzul nasab ini dijadikan salah satu maslahat muktabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main. Tol. Main-main kok berusaha nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Anak siapa? Anak siapa? Jokowi. Nasab bukan lo. Nasab. Nasab bukan lo. Nasab. Jadi gigi berantakan. Kalau lo mau menyan. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan. Tol. Bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyambut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Kita buktikan, saudara, siapa kita. Saudara, coba.
Samsul Tahir. Saudara, ini kitab Samsul Tahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Al-Adawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Dia Syihabuddin Al-Adawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ta'alwi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Pak Arwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan. Bohong. Fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Pak Arwi baru sekarang ini nih ngakuin kesultanan. Bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ta'alwi, saudara. Allahu Akbar. Fitnah semacam ini biarkan atau lawan. Biarkan atau lawan. Allahu Akbar. Tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Bantah, dia tulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin. Tulis, saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua, saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultan Banten, Sejarah Kesultanan Banten, saudara. Ditulis, saudara, pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sajjad, saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab gadim, kitab lama, saudara. Nah, di sini mari kita lihat, saudara, di halaman 42 dituliskan di sini, saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin di Banten bin Maulana Saleh Hidayatullah di Cirebon bin Raja Muntatuddin di Campa dan seterusnya tersambung sampai Imam Ubaidillah Ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ta'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi satu risalah, saudara, yang dikarang oleh Mufti Johor berjudul Risalatul Aqrab, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini, saudara, diakui ya bahwa wali Solo semuanya adalah marga Ahmad Khan, saudara, yang merupakan keluarga Ta'alwi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir. Problem kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, Betul. bukan Ba'alwi aja, Betul. Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, untuk fitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Biarkan atau lawan? Lawan. Biarkan atau lawan? Lawan. Allahu Akbar. Ini orang-orang, saudara, Iman. lu pakai bantuin gua ceramah lu. Takbir. Takbir. Saya tambahkan lagi, saudara, selama ini Robito Halawiyah dengan Kesultanan baik Banten ataupun Cirebon, saudara, masing-masing menjaga nasab, ya. Robito tidak pernah usil dengan nasab kesultanan, dan kesultanan juga nggak pernah usil dengan nasab Robito.
Kenapa? Karena Robito mencatat Pak Andri yang di luar kesultanan sudah. Seperti Asekar, Al-Attas, Al-Kam, itu dicatat di Robito. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri, saudara. Betul. Nggak boleh orang luar sembarangan utak-atik mengganggu, saudara. Nggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan mengurangi atau tambah-tambahin nasab. Nggak bisa. Sampai Robito pun nggak bisa masuk ke dalam kesultanan, saudara. Kenapa? Karena nasab dari kesultanan, saudara, baik yang putri-putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua nadir-nadir yang ada di tiap kesultanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Robito nggak bisa lancang masuk ke kesultanan. Yang kesultanan juga nggak bisa lancang masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Selama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Asmat Kam daripada keluarga besar Waiso. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmat Kam bukan Mbak Alwi, Asmat Kam bukan Duriah, Asmat Kam bukan turun Nabi. Tidak ada, saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tuh Bagus dengan Mbak Alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Habib. Itu ada yang kamu Habib. Apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab, saudara, dijaga, saudara, sampai menjadi maslahat muktabalah. Lalu pentingnya di mana? Satu, saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hifdzun nasab? Supaya kita tidak berzinah. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina, saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Nasab penting tidak? Penting tidak? Yang kedua, saudara, ada beberapa hukum Islam yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, moyang Pak Alwinya, saudara, apapun marganya termasuk Asmat Kam, nggak boleh saudara untuk makan zakat. Ada bab zakat yang bicara tentang nasab, saudara. Dasarnya di situ, dalam bab kelima, bab fai, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan fai adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga Nabinya, saudara? Belum lagi ada urusan kafaah fil nikah yang sangat dijaga khususnya oleh mazhab Imam Syafi'i, saudara. Bagaimana kita bisa jaga kafaah kalau kita tidak tahu mana yang turunan Nabi dan mana yang bukan turunan Nabi? Kira-kira jelas tidak? Tahu nasab penting tidak? Penting tidak? Bahkan kalau kita buka kitab Akhlak Sultaniyah, saudara, Quraisy didahulukan untuk memimpin dari selainnya. Ini juga urusan nasab. Jadi jangan bilang nasab ini tidak penting. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jagalah kehormatan nabimu, Nabi Muhammad, jangan menjaga daripada kehormatan keluarganya. Jadi saudara, bagaimana kita mau jalankan ini pesan kalau kita nggak tahu mana duriah, mana bukan duriah, saudara. Dari duriah diketahui itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad Salam. Kira-kira jelas gak? Jelas. Jadi saya tanya, nasab penting gak? Penting. Penting gak? Penting. Yakin? Yakin. Saudara,
Ada hewan namanya kuda, tahu kuda? Tahu kuda? Ada orang Banten yang suka beli kuda, ada? Coba tanya, kuda yang ada nasab sama yang gak ada nasab harganya begitu. Itulah seputar momen ziarah kubro yang sekaligus menjadi perayaan milad FPI Banten yang berlokasi di Kesultanan Banten. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.